Antaranya suku Kubu atau suku anak dalam yang hutan tempat mereka selama ini bergantung hidup mulai menyusut. Dan juga binatang buruannya pun juga makin punah ini. Nah, ini juga salah satu perhatian kami, saudara, yang kami sampaikan pagi ini. Bos, kapan kita mendarat dan melihat jalan-jalan, melihat alam segar? Loh, baru 2 hari kemarin kita mendarat ke pelabuhan kan? Iya sih, tapi aku bosan melihat laut, laut. Memangnya kamu mau melihat apa, Bruda? Aku ingin ke puncak gunung, Bos. Melewati hutan rimba dan bertemu hewan liar lainnya. Kau tak takut kalau bertemu dengan pemangsamu? Yang aku tahu, pemangsa utamaku itu hanya orang kota, Bos. Mereka yang hidup di rimba pasti bersahabat. Menarik sekali kalimatmu, Bruda. Aku jadi ingat dongeng yang seperti itu. Judulnya Welcome to the Jungle. Sama dengan judul lagunya Guns N' Roses, Bos. Memang ada persamaannya. Begini ceritanya, bila kau mau mendengar apa persamaan. Oke. Di sebuah rimba raya, hiduplah sekelompok suku yang telah bersahabat dengan seisi rimba sejak zaman nenek moyang dahulu. Kehidupan mereka telah diatur oleh hukum adat yang mengatur apa yang boleh dan yang dilarang demi kelangsungan hidup seluruh penghuni rimba. Di hutan itu, manusia dan binatang hidup berdampingan, seperti kita ini, tanpa merasa terancam satu sama lain, karena mereka saling menjaga. Namun, ketenangan hidup mereka tiba-tiba terusik oleh kedatangan orang-orang dari kota yang membawa peralatan menebang dan juga senjata api. Suara bising yang ditimbulkan oleh gergaji mesin membuat hewan-hewan terganggu dan mereka hendak memprotesnya. Tetapi para orang kota yang melihat binatang-binatang liar itu segera menembaki mereka.
Terpencarlah hewan-hewan menyelamatkan diri. Malangnya, singa, sang raja hutan, tertempak di kakinya. Namun, singa berhasil lolos dan mencari perlindungan pada suku rimba. Sang kepala suku segera memberi pertolongan pada singa. Sambil mengumpulkan beberapa orang dan pergi menemui para orang kota. Namun, orang-orang kota berhasil memperdaya rombongan kepala suku. Mereka menyajikan makanan dan minuman, dan di dalamnya telah disusupkan racun berbisa. Akibatnya, rombongan kepala suku tewas setelah memakan dan meminum makanan semuanya, mati keracunan. Sementara itu, singa yang diberi pertolongan oleh anak kepala suku membaik walau ada peluru yang belum berhasil dikeluarkan. Demi menyelamatkan hidup singa, sang raja hutan, anak kepala suku segera membawa singa itu ke puskesmas terdekat di tepi hutan. Singa dirawat di puskesmas, dan dokter segera mengeluarkan sebutir peluru dari kakinya. Tetapi orang-orang kota yang telah berhasil membunuh rombongan kepala suku telah tiba juga di tepian hutan itu, dan mereka menemukan anak kepala suku beserta singa yang terluka. Para orang kota itu segera memfitnah anak kepala suku dengan mengatakan bahwa ia telah membawa binatang liar untuk mengganggu manusia. Akibatnya, orang-orang di sana segera melapor pada polisi, dan polisi segera menahan anak kepala suku. Tanpa pengadilan, anak kepala suku ditahan selama 1 bulan. Sedangkan singa yang masih dirawat dibawa lari oleh para orang kota untuk dijual ke rombongan sirkus. Anak kepala suku dan singa sama-sama terluka hatinya akibat kejadian itu. Mereka tak mengira betapa orang-orang kota yang modern itu ternyata lebih biadab daripada penghuni rimba raya. Sebulan sesudah ditahan, anak kepala suku dibebaskan oleh polisi. Karena polisi tak kuat untuk menanggung jatah makannya. Begitu dibebaskan, anak kepala suku itu segera menelusuri jejak-jejak di mana singa berada. Ia pergi ke kota, mencari di mana rombongan sirkus yang telah membeli singa itu. Sementara itu, rombongan sirkus yang membeli singa merasa kewalahan dengan ulah singa yang tak mau dilatih. Padahal seluruh binatang yang ada di rombongan sirkus itu hanya digunakan untuk menghibur, hanya dilatih untuk memberikan hiburan. Tetapi singa tetap berkeras. Akhirnya orang-orang di rombongan sirkus itu segera membunuh singa itu. Di lain tempat, anak kepala suku berhasil menemukan lokasi sirkus.
Dan pada hari yang gelap, dengan sangat hati-hati, ia mencari di mana singa itu ditawan. Tetapi yang ia temukan hanyalah kulit singa dan kepala yang sudah diawetkan. Sedangkan dagingnya sedang dikunyah oleh orang-orang dari rombongan sirkus itu. Murkalah ia dengan amarah yang memuncak. Ia bebaskan semua binatang yang ada di sirkus itu. Maka berhamburanlah hewan-hewan liar itu ke sana kemari, hingga para anggota sirkus takut dan kalang kabut melarikan diri. Rombongan sirkus telah berhasil dikuasai oleh para binatang, dan anak kepala suku berteriak dengan mantap, "Selamat datang di Rimba Raya!" Kubu justru dimanfaatkan segelintir orang untuk mengeksploitasi suku terasing ini dengan cara membawa mereka pindah keluar kawasan hutan, lalu diperkerjakan dengan upah murah.